Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakata wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Jami Al Furqon, Kelurahan Sumur Batu, rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini kita kembali bisa melaksanakan kewajiban kita, sholat fardu, sholat maghrib, dan alhamdulillah kita bisa laksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan seluruh ibadah dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini, tema yang akan disampaikan adalah tentang asbabu dukhulil jannah. Tentang asbab itu bentuk jamak dari sabab, ya, sebab-sebab dukhul, yaitu masuk al jannah, surga, sebab-sebab yang akan mengantarkan seseorang ke dalam surga. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, Al Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, pernah ada yang menyampaikan pertanyaan kepada beliau, mata rohah, kapan istirahat, kapan orang itu bisa rehat, bisa tenang, tentram, ya, yang dalam pengertian yang sebenar-benarnya, ya, merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, itu kapan, ya. Jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, maka beliau kemudian menjawab bahwa orang itu betul-betul bisa tenang, tentram, yang sebenarnya bisa rehat dengan sesungguhnya adalah ketika sudah masuk ke dalam surga. Jamaah sekalian, di dalam satu riwayat Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, a'dadtu li'ibadiyas sholihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, yaitu apa yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh kuping, oleh telinga, dan bahkan belum pernah terbetik dalam kalbu manusia. Saking tidak bisa digambarkannya bagaimana kenikmatan, bagaimana keagungan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang kelak akan dimasukkan ke dalam jannah. Nah, di kesempatan malam hari ini kita akan bahas kira-kira
amal perbuatan apa saja yang bisa mengantarkan seseorang kepada jannah. Min asbabi dukhulil jannah taqwallah. Di antara sebab orang itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala, ingatlah, inna awliya Allah. Awliya dari kata wali ya. Ingatlah wali-wali Allah. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Tidak ada rasa takut bagi mereka ketika menghadapi hari kiamat ya. Tidak pula sedih dengan apa yang mereka tinggalkan ya. Orang ketika meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan segala hal yang kadang-kadang menjadi sangkutan dalam pikiran. Nah, orang yang statusnya sebagai wali Allah itu tidak merasakan itu. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau di dunia sih selagi namanya manusia ya mesti pernah mengalami rasa takut, khawatir ya, dengan segala sebab dan pemicunya ya, dengan kadar yang berbeda-beda. Mengalami sedih tentu sudah pasti dialami oleh setiap orang. Nah, ini utamanya nanti di akhirat, orang yang statusnya sebagai wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, siapakah orang yang disebut sebagai aulia Allah, sebagai wali Allah? Apakah hanya orang-orang tertentu saja? Apakah hanya dalam jumlah tertentu saja? Atau bagaimana? Maka di dalam surah Yunus tersebut dilanjutkan dengan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi selagi orang itu bisa memenuhi dua kriteria ini, dua sifat ini, sifat iman dan sifat ketakwaan, maka dia mencapai derajat aulia Allah, bisa disebut sebagai wali Allah. Tentu ini tidak berarti kita mengingkari ada wali yang jumlahnya 9, tidak ya, kita mengakuinya, mengakui jasa dan peran beliau-beliau, tapi bahwa orang yang bisa mencapai derajat aulia Allah itu tidak hanya dalam jumlah tertentu, tapi siapapun yang alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang bisa memenuhi dua hal ini, maka dia adalah berhak menjadi aulia Allah. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kemudian lanjutan ayatnya itu adalah lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka mendapatkan busra, mendapatkan kabar gembira ya, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia menjelang ajal, wa fil akhirah, dan di akhirat nanti juga dapat busra, yaitu dengan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah sekalian, ini tentu salah satu saja di antara banyak ayat dalam Quran yang menjelaskan bahwa ketakwaan itu akan mengantarkan seseorang ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa juga dilihat di dalam surah Al-Qamar ya, innal muttaqina fi jannatin wa nahar ya, itu juga salah satu di antaranya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah,
di antara asbab dukhulil jannah itu adalah al-istiqomatu ala ta'atillah, yaitu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Fussilat ayat 30 sampai 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah di atas apa? Istiqomah di atas prinsip Rabbunallah, istiqomah di atas prinsip tauhid, istiqomah di atas prinsip ketaatan, istiqomah di atas prinsip syariat. Tsumma istaqamu, apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka siapa? Al malaikah, yaitu para malaikat. Al malaikah ini kan dalam bahasa Arab bentuknya jamak, Pak, ya. Kalau bahasa Indonesia malaikat itu ya satu, tapi kalau al malaikah dalam bahasa Arab itu banyak, maka biasanya terjemahkan para malaikat atau malaikat-malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka para malaikat. Untuk apa? Untuk mengatakan Allah takhafu, jangan kalian takut menghadapi dahsyatnya, menghadapi ngerinya kiamat, jangan takut. Allah takhafu wa la tahzanu, dan jangan kalian sedih. Kalau kita lihat dalam penjelasan para ulama, jangan sedih dengan yang kalian tinggalkan. Ya tadi, meninggalkan anak yang mungkin sebenarnya masih butuh keberadaannya yang bersangkutan, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga. Nah itu kadang membuat orang itu kepikiran, sedih. Maka ditenangkan, ditenteramkan oleh malaikat. Allah takhafu, menghadapi episode-episode ke depan itu jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih dengan yang di belakang, ya. Allah takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah, kamilah wali-wali kalian, ya, dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan akhirat. Nah inilah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang istiqomah, ya. Dan menurut penjelasan yang kita baca bahwa kabar gembira seperti itu atau malaikat datang kepada orang yang istiqomah seperti itu dalam paling enggak dalam 3 situasi. Kapan? Saat ajal menjemput, ya, saat ajal didatangi malaikat, saat di alam barzah, saat nanti dibangkitkan dari alam kubur. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahmakumullah, istiqomah ini gampang diucapkan tapi apa, Pak? Susah direalisasikan, bukan hanya untuk kita tapi bahkan untuk siapapun. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, ya, mungkin pernah kita dengar keterangan bahwa Rasulullah pernah ditanya, ya, kenapa engkau cepat beruban, ya. Jadi sebelumnya masih hitam rambutnya, tiba-tiba terus tumbuh uban-uban gitu, ya. Ketika ditanya, kalau itu pertanyaan itu disampaikan ke kita, kira-kira apa, Pak? Kenapa Bapak sekalian kok cepat berubah? Banyak pikiran, mikirin apa? Nah, jadi ketika disampaikan pada Rasulullah, apa yang membuat engkau cepat berubah? Apa kata Rasulullah? Sayyabatni Hud wa akhawatuha. Yang membuatku cepat berubah itu adalah surat Hud dan yang semisal dengannya. Nah, dia mengatakan surat Hud itu diantara isinya adalah tentang, ya, kiamat,
termasuk surat Hud itu nanti wa akhawatuha itu termasuk surat-surat yang bicarakan tentang kiamat ya. Ada juga yang mengkaitkan dengan firman Allah dalam surat Hud yang berbunyi fastaqim kama umirta. Perintah Rasulullah SAW untuk istiqomah. Fastaqim, istiqomahlah engkau wahai Muhammad kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Bahkan di antara ulama mengatakan tidak ada ayat yang lebih sulit, lebih berat untuk direalisasikan melebihi daripada ayat ini. Dan itu bukan hanya untuk kita, tapi juga ya termasuk dirasakan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh siapapun. Tapi karena itu perintah ya, tetap kita berikhtiar, berusaha untuk melaksanakannya. Ala kulli hal, bahwa di antara sebab orang itu dimasukkan ke dalam surganya Allah adalah al-istiqomatu ala ta'atillah, yaitu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, wa min asbabi dukhul jannah ta'atullahi wa rasulih. Di antara sebab orang itu dimasukkan ke dalam surga adalah ta'atullahi wa rasulih, taat kepada Allah dan Rasulnya. Nanti bisa dilihat dalam surah An-Nisa ayat 69, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan ya ditempatkan ya bersama, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia, yaitu siapa? Para nabi, para siddiqin. Siddiqin ini diantara penjelasannya adalah para sahabat yang paling utama. Sahabat itu tentu juga tidak satu level ya, tidak satu derajat. Di antara mereka ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Nah, yang dimaksud siddiqin itu sahabat-sahabat utama. Itu diantara maknanya. Jadi ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, ya, para syuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah, wassolihin, dan orang-orang soleh secara umum. Nah, jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia tadi, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Dan inilah yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita. Tatkala kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nah, siapa orang-orang yang diberikan nikmat tadi? Ayat surah An-Nisa tadi, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para soleh. Jadi kita selalu minta kepada Allah agar diberikan petunjuk, yaitu kepada jalannya orang lain telah diberikan nikmat, yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Ya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Para ahli tafsir mengatakan al-maghdubi alaihim adalah al-yahud, waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, yaitu an-nasara. Begitu para ahli tafsir mengartikan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, jadi di antara hal yang akan mengantarkan seseorang kepada jannahnya Allah adalah ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan inilah yang mestinya senantiasa kita realisasikan ya, apalagi kita ya di momen ya mengingat 78 apa Pak? 78 kita merdeka. Kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur yang sesungguhnya itu adalah ketaatan.
Syukur yang sesungguhnya itu adalah menggunakan nikmat itu dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitulah para ulama mengajarkan bahwa rukun syukur itu pertama dengan lisan, dengan ucapan alhamdulillah, ucapan-ucapan pujian, pengakuan dengan lisan kita bahwa segala karunia yang kita dapatkan termasuk ya kemerdekaan itu adalah dari Allah. Kemudian itu lisan, hati mengakui, ikrar, ya, mengakui bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Tidak kita klaim itu karena kita, karena prestasi kita, karena ini dan itu, tapi kita kembalikan kepada Allah. Dan yang ketiga, unsur atau rukun daripada syukur itu adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan itu dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa juga melakukan evaluasi ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka katanya mensyukuri kemerdekaan itu sudah menggambarkan ketaatan atau tidak. Karena banyak juga ya ekspresi acara itu justru kadang-kadang itu perlu dikoreksi dari sisi ini ya. Masa mensyukuri kemerdekaan terus ada yang laki-laki jadi perempuan ya Pak? Ada nggak Pak? Ada nggak Pak? Atau sebaliknya, nah yang begini ini kan kalau dilandasi karena tidak ngerti ya ini tugas kita yang ngerti memberitahukan. Tapi kalau ngerti, nah ini apakah itu bentuk syukur? Yang syukur itu kata para ulama ya ketaatan itu ya identik dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala kulli hal semangat untuk saling ingat mengingatkan itu harus selalu dijaga di tubuh karena ya bisa jadi berbagai macam ekspresi itu karena ya ada yang nggak ngerti ya hanya ya ini ya maka ini tugas kita semuanya untuk saling ingat mengingatkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Kemudian wa min asbabi dukhul jannah, di antara sebab orang itu masuk surga adalah khasyatullahi wa muraqabatuhu, yaitu memiliki rasa khasyah, memiliki rasa takut kepada Allah, wa muraqabatuh, dan punya kesadaran dalam diri kita bahwa kapanpun, dimanapun, dalam keadaan pun kita selalu dimuraqabai oleh Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang itu memiliki khasyah kepada Allah, rasa khauf kepada Allah, apa yang akan didapatkan? Nah, kita bisa baca dalam surah Ar-Rahman ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut pada Allah, atau bagi orang yang takut kepada makam Allah, bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan jannatan. Kalau jannah satu, jannatani dua. Dia berhak mendapatkan dua jannah. Di antara penjelasan tentang dua jannah itu dua istana. Ada yang mengartikan ya istana satu untuk dirinya, yang satu untuk istri dan pelayan-pelayannya. Ya apalagi orang yang dimuliakan oleh Allah, sedangkan raja di dunia saja, presiden di dunia saja punya istana merdeka, punya istana mana lagi Pak Haji? Punya istana di Bogor, di mana gitu ya. Jadi apalagi orang yang dimuliakan di akhirat ya. Allah menjelaskan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Nah, maka bagaimana kemudian kita memiliki rasa khauf, rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai juga merealisasikan daripada apa yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Jibril, apa itu ihsan? Terangkan kepada kami tentang ihsan. Maka Rasulullah mengatakan, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ma'asyiral muslimin rahimani rahmakullah. Begitu pula kita bisa baca dalam surah Al-Mulk ya, yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ya, orang yang punya rasa khasyah kepada Allah
wabil khusus dalam khalwatnya, dalam kerahasiaannya, maka bagi mereka maghfirah dan ajrun kabir, balasan yang besar. Para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, kemudian di antara asbab dukhulil jannah kata para ulama adalah kafalatul aitam. Kafalatul aitam yaitu memberikan kafalah kepada yatim, anak-anak yatim ya. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa kemudian di rumah kita rawat seorang yatim, kita pelihara, kita perlakukan dengan baik, atau mungkin dalam bentuk yang lain, mungkin kita menjadi donatur tetap bagi sekolahnya, atau ketika kemudian ada acara-acara santunan kita ikut terlibat sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ala kulli hal, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, ana wa kafil yatimi fil jannati kahataini. Saya dengan orang yang memberikan kafalah, memberikan santunan, memberikan bantuan atau perbuatan-perbuatan baik lainnya kepada yatim, maka masuk ke dalam jannah kahata ini, seperti dua jari ini, sambil Nabi memberikan isyarat jari telunjuk sama jari tengah. Tentu menunjukkan betapa dekatnya ya kedudukan orang yang memberikan kafalah pada anak yatim dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian Nabi juga di dalam surah Ad-Duha itu diingatkan ya, alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dolam fahada wajadaka ailam fa'arna. Ya, salah satunya Nabi diingatkan ya bahwa dulu beliau yatim, terus kemudian dilindungi oleh Allah. Kemudian makanya nanti dilanjutannya Nabi dilarang untuk kemudian berbuat zalim kepada yatim di surah Ad-Duha itu ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, termasuk di antara asbab dukhulil jannah, asbab dukhulil jannah itu adalah binaul masajid. Binaul masajid ya, membangun masjid. Membangun dalam pengertian satu masjid dibangun sendiri seperti muhsinin Arab ya, kalau yang sanggup ya alhamdulillah, atau ikut dengan sesuai kemampuan yang dimiliki. Ketika ada pembangunan, ketika ada renovasi masjid atau musola, maka sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, man bana lillahi masjidan, siapa yang turut membangun masjid lillah karena Allah, dia melakukan atau turut melakukan itu karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis tersebut dikatakan Allah akan bangunkan sebuah rumah di dalam surga. Jadi di antara asbab dukhulil jannah itu adalah turut serta di dalam membangun masjid. Ya, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dan mungkin banyak, ada yang sedikit. Al-Quliyal adalah niatnya adalah wajh Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, termasuk di antara asbab dukhul jannah adalah talabul ilmi syar'i. Talabul ilmi syar'i yaitu menuntut ilmu syar'i. Hadirnya kita di majelis-majelis seperti ini, seperti malam ini, atau di tempat-tempat lain, di majelis taklim ya, secara online atau offline, itu kalau niatnya adalah dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka thalabul ilmi syar'i, maka ini juga akan mempermudah jalan seseorang ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan dalam rangka mencari ilmu, ya wabil khusus di sini adalah ilmu syar'i, ilmu yang akan mengantarkan kita kepada memahami agama, maka Allah akan mudahkan jalan kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, termasuk apa lagi? Wa min asbabi dukhul jannah al mukhafadatu ala sunanir ratibah. Di antara sebab orang itu masuk ke dalam surga adalah menjaga sholat rawatib. Ya, menjaga sholat sunnah rawatib.
Sholat sunnah rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu. Wabil khusus yang muakkadah, yang muakkad. Ya, karena rawatib ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Nah, yang muakkad ini sebagaimana Rasulullah SAW pernah sampaikan dalam satu hadis, siapa yang melaksanakan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka kelak akan dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Nah, 12 rakaat tersebut ini tentu bukan sholat fardu. Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Maksudnya sudah isya ya, ba'diyah ya. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, inilah 12 rakaat ya. Mungkin ada di antara kita yang 10 ya Pak. Ada yang 10 ya? 10 ya. Nah, bedanya yang 10 dengan yang 12 ini pada qobliyah zuhur. Kalau yang 10 ya qobliyahnya 2 rakaat. Tapi kalau berdasarkan hadis yang tadi saya sampaikan, hadis Ummu Habibah, ini 12 rakaat ya. Kalau bisa 12 rakaat ya, dan ini meskipun sunnah ya masuk dalam kategori muakkadah atau muakkad yang sangat ditekankan. Sehingga sekiranya karena satu hal kita tidak melakukan pada waktunya, ya maka dianjurkan untuk mengqadha ya pada saat memang waktunya sudah bisa melakukannya. Jadi di antara sebab orang itu dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga sholat-sholat rawatib. Ya tentu kalau yang rawatib dilaksanakan ya otomatis yang apa Pak? Yang wajib sudah selesai. Ya, karena memang Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ya, hafidzu 'alas shalawat. Jagalah salat 5 waktu. Was sholatil wusta, wabil khusus salat wusta. Apa itu salat wusta? Para ulama menjelaskan pendapat yang rajih adalah salat asar. Salat asar. Tentu ini penekanan dan menunjukkan keutamaan salat asar. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, man sholal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat di 2 waktu yang dingin, maka dakhalal jannah. Nah, para pensyarah hadis menjelaskan bahwa yang dimaksud sholat bardaini itu adalah asar dan subuh. Asar dan subuh. Mungkin aja juga ada pendapat yang lain, tapi yang kita telaah itu yang rajih itu adalah bahwa sholat bardaini itu adalah sholat apa? Sholat asar dan sholat subuh. Karena memang kalau kita ketika di Saudi itu ya Pak ya, itu kan kalau asar itu sudah mulai ya Pak ya, tadinya panas terus masuk asar itu sudah mulai apa Pak? Hembusan anginnya itu ya. Kemudian juga kalau subuh juga demikian. Nah tentu tidak hanya 2 sholat ini hanya penekanan saja. Ya, dan menunjukkan keutamaan 2 sholat tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Kemudian diantara hal yang akan mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-muhafadzatu ala adkaris shalah. Menjaga zikir-zikir sesudah sholat. Habis sholat tidak langsung jalan ya. Kalau di kampung saya dulu ada lamcing ya, maksudnya habis salam langsung pelencing ya, maksudnya habis salam nggak pakai zikir ya. Nah mestinya setiap selesai sholat fardu itu ada zikir-zikir yang mesti dibaca ya, dibaca, dan itu diajarkan Rasulullah SAW ya. Termasuk diantaranya adalah membaca ayat kursi, membaca ayat kursi. Ini utamanya itu ya. Di antaranya itu di dalam satu hadis dikatakan bahwa man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin
dubura kulli salatin lam yahul bainahu wa baina dukhul jannah illa an yamut. Siapa yang membaca ayat kursi ya setiap selesai sholat, maka tidak terhalang darinya dan masuk surga kecuali al-maut, kematian. Artinya bahwa komitmen membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu itu adalah juga termasuk asbab dukhulil jannah. Tentu juga zikir-zikir yang lain, zikir-zikir sholat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa min asbabi dukhulil jannah ifsa'us salam. Di antara sebab seseorang dimasukkan ke dalam jannah itu adalah ifsa'us salam, menyebarkan salam, mengucapkan salam. Ketika bertemu satu dengan yang lainnya, ini meskipun kita tidak mengenal, kadang-kadang di kita mengucapkan salam baru sebatas yang apa Pak? Yang dikenal ya Pak ya, sesama jamaah, sering ketemu di masjid ya, ketemu di majelis taklim itu ya, baru kemudian salam. Mestinya selagi kita mengetahui bahwa dia adalah orang Islam, maka ketika berpapasan, ketika bertemu ya salam. Dan kita tidak perlu menggantungkan salam kita itu dengan responnya. Kadang-kadang kita mau salam kalau kita tahu bahwa nanti dijawab. Kalau sekali dua kali salam terus nggak direspon, nggak dijawab, gimana Pak? Oh, enggak. Jadi gitu ya. Padahal dijawab tidak dijawab, kita itu sudah dapat pahala. Sudah dapat pahala. Kalau orang dikasih salam terus nggak jawab, dia yang dosa, karena menjawab itu wajib ya, menjawab itu wajib. Jadi mari kita budayakan ya, ketika berpapasan bertemu itu salam, meskipun kita mungkin nggak kenal secara dekat, nggak kenal secara pribadi begitu, tapi kita tahu dia muslim Islam, ya sudah kita salam, assalamualaikum. Dan ketika kita mengucapkan salam tidak juga harus terus berhenti dulu, ngobrol dulu. Bapak mau kemana? Ya, bawa apa? Nggak perlu begitu. Ya cukup salam aja, karena papasannya salam. Ya, jawab yang disalami ya waalaikumsalam. Jadi dijawab saja, diucapkan salam saja. Jadi kita tidak perlu. Bahkan saya pernah baca keterangan bahwa di antara tanda dekatnya kiamat itu kalau orang salam hanya kepada yang dikenal saja. Ya, jadi penjelasan tentang tanda-tanda itu kan ada yang menjelaskan ini fenomena, menjelaskan fenomenanya, tapi ada yang menjelaskan itu tidak baik. Ya, termasuk mengucapkan salam hanya yang dikenal itu kayak menjelaskan bahwa itu sebenarnya nggak tepat, hanya mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja. Tapi yang masih mending Pak ya, daripada kenal pun nggak salam ya Pak ya. Tapi kita tentu tidak hanya ingin ya mending gitu ya. Jamaah sekalian, terus apa? It'amut ta'am. Ya, it'amut ta'am, memberikan makan, baik itu niatnya sedekah, baik niatnya hadiah, atau dalam bentuk-bentuk yang lebih luas lagi. Ala kulli hal bahwa itu termasuk diantara asbab dukhul jannah. Termasuk silatul arham. Silatul arham. Ya. Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkan salam. Wa'at imut ta'am, berikan makan. Ya, baik tadi kalau kepada yang membutuhkan berarti sedekah. Kalau kepada mungkin satu level ya niatnya hadiah. Ya, niatnya hadiah atau mungkin raktir atau apa, bentuknya sangat luas, tidak hanya terbatas pada momen atau sebutan-sebutan tertentu saja. Kemudian wasilul arham, sambung rahim, silaturahim. Arham itu berarti dari kata rahim, yang ada hubungan apa? Kekerabatan, baik yang jauh atau yang dekat, baik yang haram dinikahi atau yang tidak haram dinikahi, atau yang termasuk yang memang ada hubungan warisan, atau pokoknya selagi masih bisa ditelisik hubungan
rahim kekerabatan, maka kita diperintahkan wasilul arham, sambung silaturahim. Dan menyambung yang sesungguhnya itu adalah kepada yang memutus. Kalau yang sudah baik terus kita menyambung, nah itu biasa ya. Tapi yang menyambung yang sesungguhnya kata Rasulullah adalah yang dia memutus kita tetap berusaha menyambung. Dan itu yang memang kadang-kadang ini bertentangan dengan nafsu tabiat kita secara umum. Kalau nyambung terus dicuekin, dianya juga nggak respon, dianya juga dingin-dingin saja, itu kadang-kadang kita cenderung nggak usah aja deh, males gitu ya. Tapi justru itu kata Rasulullah, menyambungnya sesungguhnya adalah yang memutus kita berusaha tetap menyambung. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah adalah wasallu billaili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam hari ketika orang sedang tidur, yaitu salat tahajud atau salat malam. Maka kata Rasulullah apa? Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan salam, dengan selamat. Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah. Nah, inilah diantara asbab dukhul jannah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan kemudian kita bisa tadkhul jannata bisalam ya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai di sini yang bisa disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا